Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Bari Suryawan dari kelompok 4 dengan NPM 2020 4350 257 akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Membangun Etika dalam Belajar secara Islami. Pengertian etika belajar. Etika dalam belajar secara Islami adalah seperangkat prinsip dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan ajaran Islam. Etika ini mencakup aspek moral dan spiritual yang meliputi ketakwaan kepada Allah, penghormatan terhadap guru, sesama siswa, dan lingkungan belajar, serta integritas dan kejujuran dalam melakukan tugas-tugas akademik. Adapun macam-macam istilah yang sering muncul di kehidupan kita. Yang pertama, akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan jamak dari kata khulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Adapun menurut istilah akhlak merupakan pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruknya, benar atau tidaknya, menata kehidupan sosial manusia, dan menciptakan tujuan akhir dari ikhtiar dan perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan lafaz khuluq dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4 sebagaimana berikut ini. Dan sesungguhnya engkau sungguh-sungguh berbudi pekerti yang luhur. Yang kedua, moral. Dalam bahasa Indonesia, kata moral merujuk pada perbuatan dan perilaku yang baik dan buruk. Di samping itu, etika sering dikaitkan dengan moral karena kata ini sering merujuk pada perbuatan baik atau buruknya seseorang. Meskipun etika dan moral memiliki kesamaan yang signifikan, tapi dua-duanya juga mempunyai perbedaan yaitu pada jalur kajiannya. Adapun etika lebih berfokus kepada pemikiran filosofis tentang perilaku, sedangkan moral lebih berfokus pada ketentuan normatif yang diikuti individu atau grup dalam memanage perilaku mereka. Dan yang terakhir yaitu budi pekerti. Budi pekerti berarti tingkah laku, perangai, dan watak. Kata budi pekerti dapat dipecah menjadi dua kata, yaitu budi dan pekerti. Budi berarti persepsi, pemahaman, pikiran, dan akal, sedangkan pekerti berarti penampilan, tindakan, realisasi, atau implementasi. Budi pekerti adalah sikap positif yang merujuk pada perbuatan santun dan dicapai atas dasar kebiasaan yang dilakukan sejak kecil. Selain itu, budi pekerti bisa berupa nilai-nilai luhur yang dimiliki seseorang. Tentunya nilai-nilai tersebut terbentuk akibat adat atau kebiasaan yang ditanamkan sejak lama dan melekat karena selalu dilakukan setiap hari. Selanjutnya, saya Muhammad Sultan Fauzi dengan NPM 2020 4345 ingin melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Saiful. Di sini konsep etika dalam belajar menurut Imam Al-Ghazali. Konsep etika dalam belajar melibatkan pemahaman dan praktik nilai-nilai moral dan etika yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Ketika dalam belajar melibatkan tanggung jawab moral dan integritas dalam semua aspek pembelajaran, termasuk interaksi dengan sesama siswa, guru, dan materi pembelajaran. Selanjutnya, etika dalam pandangan Al-Ghazali adalah suatu kondisi jiwa yang menjadi sumber lahirnya perbuatan-perbuatan secara wajar, mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Etika belajar dengan diri sendiri. Dari konsep dasar ini, maka untuk menilai baik buruk suatu perbuatan, etika belajar siswa tidak bisa dilihat dari aspek lahiriahnya saja, namun juga harus dilihat dari unsur kejiwaannya. Oleh karena itu, perbuatan lahir harus dilihat dari motif dan tujuan melakukannya. Al-Ghazali mempergunakan istilah siswa dengan beberapa kata seperti al-sobi atau anak, al-muta'alim atau pelajar, dan tolibul ilmi penuntut ilmu pengetahuan. Etika belajar dengan guru. Etika belajar siswa menurut Imam Al-Ghazali adalah
dalam pernyataan di atas menganggap guru sebagai orang tua kedua, yaitu orang yang mendidik murid-muridnya untuk menjadi lebih baik. Sebagaimana hukumnya mematuhi kedua orang tua, maka wajib pula mematuhi perintah para guru selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama. Oleh karena itu, seorang siswa wajib berbuat baik kepada guru dalam arti menghormati, memuliakan dengan ucapan dan perbuatan, sebagai balas jasa atas kebaikan yang diberikannya. Kesimpulan, berdasarkan pemaparan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kegiatan belajar dan mengajar dalam Al-Quran yang dilaksanakan oleh anak didik dan gurunya adalah suatu hal yang dijunjung tinggi, yaitu etika. Karena menurut Islam, manusia yang baik tidak cuma pintar dalam ilmu tertentu saja, tapi dia harus mampu mempunyai keutamaan diri baik dalam akhlak dan etika, karena itu sangat dibutuhkan. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.